warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Di antaranya Allah taala masih berikan kemudahan kepada kita untuk bisa sama-sama beribadah dan menuntut ilmu di Masjid At-Taswir yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kembali melanjutkan pelajaran ilmu tauhid, yang mana pada pertemuan terakhir kita sedang pelajari sebuah bab yang berjudul pembatal-pembatal keislaman, di mana pembatal-pembatal keislaman pada dasarnya jumlahnya sangat banyak. Namun yang kita pelajari sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ada 10. Karena 10 pembatal keislaman ini adalah perkara yang paling banyak terjadi dan tersebar di sebagian manusia. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Dan kita telah pelajari 8 pembatal keislaman, tinggal pembatal yang ke-9 dan yang ke-10. Namun sebelum kita lanjut menyebutkan pembatal yang ke-8, pembatal yang ke-9, ada baiknya sedikit kita sebutkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Pembatal keislaman yang pertama ialah syirik, yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Pembatal keislaman yang kedua ialah mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah dengan mempersembahkan bentuk ibadah kepada perantara tersebut. Pembatal keislaman yang ketiga tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran agama mereka. Pembatal keislaman yang keempat berkeyakinan bahwa ada hukum lain yang lebih sempurna dan lebih baik ketimbang hukum Allah. Pembatal keislaman yang kelima membenci sesuatu dari ajaran Islam meskipun ia mengamalkannya. Pembatal keislaman yang keenam menghina atau mengolok-olok sesuatu dari ajaran Islam. Pembatal keislaman yang ketujuh melakukan sihir dan menyetujuinya. Pembatal keislaman yang kedelapan, dan ini yang terakhir kita pelajari pada pertemuan terakhir, yaitu mendukung atau membantu orang-orang kafir dalam memusuhi umat Islam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita memasuki pembatal keislaman yang 9. Pembatal keislaman yang ke-9 yaitu berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang dibolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang. Pembatal keislaman yang ke-9 ialah berkeyakinan bahwa ada sebagian orang yang dibolehkan untuk keluar
dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau ada seseorang yang pada asalnya dia muslim, namun dia punya keyakinan bahwa di luar sana ada orang-orang tertentu yang dibolehkan untuk keluar meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang punya keyakinan seperti ini sungguh telah batal keislamannya. Seperti apa yang diyakini oleh sebagian aliran-aliran sesat, di mana mereka punya keyakinan bahwa kalau seseorang sudah sampai derajat ma'rifat, kalau seseorang sudah menjadi wali, maka sudah tidak lagi terkena kewajiban agama dan sudah dibolehkan untuk melakukan larangan-larangan agama. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini sungguh telah batal keislamannya. Sungguh telah batal keislamannya. Ya. Karena yang betul ialah bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib diikuti oleh seluruh manusia. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib diikuti oleh seluruh manusia. Artinya, siapapun yang masih hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa terkecuali semua wajib mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berkeyakinan adanya orang tertentu yang dibolehkan untuk keluar meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berkeyakinan seperti ini telah batal keislamannya. Seperti tadi yang kita contohkan, adanya di luar sana di sebagian masyarakat yang punya keyakinan kalau seseorang sudah sampai pada derajat ma'rifat, kalau seseorang sudah sampai menjadi wali, maka sudah tidak lagi wajib sholat. Ini keyakinan menyimpang. Ini kekafiran yang menyebabkan orang yang keluar dari agama Islam. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman di surat Saba ayat 28. Surat Saba ayat 28. Bisa dilihat ayatnya. Al-Quran surat Saba ayat 28. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah kami telah mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk segenap umat manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk setiap tempat dan setiap zaman. Syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib diikuti oleh setiap umat manusia dimanapun dan kapanpun dia berada sampai kiamat tiba. Dalam hadis yang lain, dalam dalil yang lain dari hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya saja Nabi Musa alaihissalam beliau masih hidup, maka tidak ada pilihan lain bagi beliau melainkan beliau pun juga harus mengikutiku." Lihat, ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan, seandainya saja sekelas Nabi Musa alaihissalam itu masih hidup, niscaya beliau pun juga wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekelas Nabi Musa alaihissalam.
seorang nabi dan rasul yang mulia. Seandainya saja beliau masih hidup, maka beliau pun tetap diwajibkan untuk ikut mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekelas Nabi Musa saja seperti itu, apalagi orang-orang yang di bawah beliau. Semua kita wajib mengikuti dan menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal tiba. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu tadi, kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa di luar sana ada orang-orang tertentu yang dibolehkan untuk keluar meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang punya keyakinan seperti ini telah kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Karena dia telah mendustakan ayat Al-Quran dan juga mendustakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan bahwa setiap umat manusia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pembatal keislaman yang ke-10 dan ini yang terakhir, yaitu berpaling dari pokok-pokok ajaran Islam. Berpaling dari pokok-pokok ajaran Islam yang dengannya seseorang dapat dikatakan muslim. Kita ulang sekali lagi. Pembatal keislaman yang ke-10 ialah berpaling dari pokok-pokok ajaran Islam yang dengannya seseorang dapat dikatakan sebagai muslim dengan cara tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Artinya begini, kalau ada seseorang yang awalnya muslim, KTP-nya Islam, tapi dia selalu punya sikap berpaling, menjauh, meninggalkan pokok-pokok ajaran Islam, di mana dia tidak mau mempelajarinya, dia tidak mau mengamalkannya, maka orang yang punya sikap seperti ini telah batal keislamannya. Ini hati-hati. Ketika seseorang status keislamannya hanya sekedar pengakuan, namun dia selalu punya sikap berpaling. Dia selalu punya sikap berpaling, menjauh, tidak mau mempelajari agamanya sendiri dan tidak mau mengamalkannya. Dia mencukupkan keislamannya sekedar identitas, namun tidak mau mempelajari dan mengamalkannya. Maka sikap seperti ini adalah sikap yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Karena keislaman itu tidak cukup sekedar di identitas. Keislaman itu harus dengan mempelajari agama Islam dan mengamalkannya agar status keislaman tersebut diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena cuma orang kafir saja yang selalu berpaling dari pokok-pokok ajaran Islam. Kita ulang. Cuma orang kafir saja yang selalu tutup telinga, tidak mau mendengarkan ajaran Islam, tidak mau mengamalkan Islam. Cuma orang kafir saja yang punya sikap seperti itu. Adapun seorang muslim, dia sadar betul bahwa dia wajib mempelajari agamanya, dia wajib mengamalkan agamanya agar keislamannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 3. Dilihat ayatnya, surat Al-Ahqaf ayat 3. Dalam ayat tersebut Allah taala berfirman, "Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Artinya, tidaklah kami telah ciptakan langit dan bumi beserta segala apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir senantiasa berpaling
dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Fokus kita di penghujung ayat. Allah mengatakan, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Cuma orang-orang kafir saja yang selalu berpaling dari peringatan-peringatan agama Islam. Oleh sebab itu, kalau ada seseorang mengaku muslim namun sikapnya selalu berpaling, maka ini membatalkan keislaman dia dan menjadikan dia keluar dari agama Islam. Karena hanya orang kafir saja yang punya sikap seperti itu. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Demikianlah penyelesaian bab tentang 10 pembatal keislaman. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum dilanjut, ini waktu yang diberikan. Karena zuhurnya sekarang udah agak ini ya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Masih ada 10 menit lagi katanya ya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kalau begitu kita lanjut kepada bab berikutnya. Kita lanjut kepada bab berikutnya, sebuah bab yang juga tidak kalah penting dalam pembahasan ilmu tauhid, yang para ulama berikan judul dengan judul Al-Kufru bit-Taghut. Al-Kufru bit-Taghut, yaitu kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut. Ini sebuah pembahasan penting yang harus dipahami dengan benar berdasarkan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para ulama. Bahwa ada pembahasan tentang kufur terhadap taghut. Kita mulai dengan subbahasan yang pertama, tentang pengertian taghut. Apa itu taghut? Apa itu taghut? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana dinukil dari kitab beliau yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in. Beliau memberikan definisi taghut adalah segala apa yang seorang hamba bersikap melampaui batas terhadapnya. Kita ulang. Taghut adalah segala apa yang seorang hamba bersikap melampaui batas terhadapnya. Bisa berupa sesuatu yang disembah, atau sesuatu yang diikuti, atau sesuatu yang ditaati. Kita ulang. Taghut bisa berupa sesuatu yang disembah, bisa berupa sesuatu yang diikuti, bisa berupa sesuatu yang ditaati. Ini tiga nih. Ini tiga cakupan taghut. Taghut itu bisa berupa ma'bud, sesuatu yang disembah. Taghut juga bisa berupa matbu', sesuatu yang diikuti. Dan taghut pun juga bisa berupa muta', sesuatu yang ditaati. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut ya, apa saja cakupan taghut tersebut dan contoh-contohnya. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu pengertian tentang taghut. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa hal pertama yang telah Allah wajibkan kepada manusia ialah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Saya ulang. Kata para ulama, hal pertama yang telah Allah wajibkan kepada manusia ialah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Artinya Allah Ta'ala telah mewajibkan banyak perkara atas setiap manusia. Dan ternyata dari sekian banyak yang Allah wajibkan tersebut, kewajiban pertama yang harus diwujudkan oleh seorang hamba adalah kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kufur kepada Allah, beriman kepada taghut, itu salah. Yang betul, kufur terhadap taghut, beriman kepada Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman,
An-Nahl 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh benar-benar kami telah memutus pada setiap umat seorang rasul yang mereka semua dakwahnya satu dan sama, yaitu hendaklah kalian semua beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Lihat di sini. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa setiap nabi dan rasul yang telah Allah utus kepada umatnya, semua inti seruan dakwah mereka satu dan sama, yaitu ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa? Taghut. Menjauhi taghut. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa sebetulnya taghut itu ada banyak jumlahnya. Hanya saja para pembesar taghut ada 5. Kita ulang. Taghut itu jumlahnya sangat banyak, tapi para pembesarnya, dedengkotnya ada 5. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah iblis. Iblis yang merupakan pimpinan seluruh taghut. Ini iblis. Jadi iblis itu ranking 1, nomor 1, pembesarnya para taghut, dedengkotnya para taghut. Siapa? Iblis. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 34. Al-Baqarah ayat 34. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ingatlah ketika kami telah berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kalian dengan sujud penghormatan kepada Adam. Lalu para malaikat pun bersujud kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar. Iblis telah enggan dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang, dan dia termasuk golongan yang kafir. Ya. Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk golongan yang kafir. Ayat ini menjadi salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya iblis adalah kafir, termasuk golongan yang kafir, bahkan dia merupakan pembesarnya para taghut. Ayat lain bisa dilihat, ini terakhir, surat Yasin. Ya, dibuka surat Yasin. Ya. Surat Yasin dari ayat 59. Ya. Surat Yasin dari ayat 59 sampai 64. Yasin 59 sampai 64. Dalam ayat-ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kalian dari orang-orang mukmin pada hari ini, yakni hari kiamat, wahai para pendosa. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Allah berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kalian, wahai anak cucu Adam, agar janganlah kalian beribadah kepada syaitan, yaitu iblis. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ayat berikutnya, ya. Wa an i'buduni hadza siratun mustaqim.
dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadaku. Inilah jalan yang lurus. Lanjut, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Ya. Allah berfirman, sungguh iblis itu, syaitan, telah menyesatkan sebagian besar di antara kalian. Maka apakah kalian tidak mengerti? Dikit lagi, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dahulu telah diperingatkan kepada kalian. Islauhal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian semua ke dalam neraka jahannam tersebut karena dahulu kalian mengingkarinya. Tuh. Dalam ayat tersebut di surat Yasin tadi ya, Allah Ta'ala telah mewanti-wanti kita para hambanya agar tidak menyembah syaitan, agar tidak beribadah kepada iblis. Ini yang Allah pesankan, ini yang Allah wasiatkan. Oleh sebab itu, barang siapa yang mempersembahkan bentuk-bentuk ibadah dan penyembahan kepada iblis, maka dia pun termasuk golongan iblis yang menjadi golongan yang kafir. Ini togut yang pertama yang harus kita ingkari, yaitu iblis. Ada demikian. Terakhir sebelum ditutup, makanya di luar sana ada salah satu aliran kekufuran yang mereka menamakan ajaran keyakinan mereka dengan nama satanik, satanisme. Yaitu ada sekelompok orang yang memang dengan tegas menyatakan penyembahan kepada syaitan. Ini kekufuran. Kalau ada seorang muslim yang ikut-ikutan aliran seperti ini, maka dia kafir, keluar dari Islam, karena dia telah memberikan penyembahan kepada iblis. Sedangkan iblis itu adalah togut nomor 1 yang harus diingkari. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, berhubung waktu, sebetulnya masih ada 4 lagi ya. Masih ada 4 lagi pembahasan togut yang penting untuk kita pelajari agar kita waspadai. Namun berhubung waktu kita akhiri ya. Materinya wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ditutup atau diberikan kesempatan? Kalau ada pertanyaan katanya silakan. Kalau ada yang disampaikan. Cukup ya? Baik, demikian kurang lebih maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan seluruh urusan kita, memberkahi hidup kita, memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang barakah, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita kembali di surga firdausnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.